ada 413 TPS, 400 Oke, yang dekat aja dari pembangunan. Yang dekat yang belum ya. Tahun lah cek. Takut diisi terus dari topiknya gitu. Sudah cek juga. Adil lah. Mudah-mudahan dapat yang baik. Kalau saya kan ada ini apalagi dan PNK bilang kemana itu risiko saya. Kalau sudah masuk dalam itu fluktuasi pasti tinggi. Semua yang ada di sini kami memberangkatkan logistik Pilkada Sekolah untuk Kecamatan Dumai dan Kecamatan Dumai. Selamat dengan lama. Allahu Akbar. Banyak Pak Bupati ya, Mas? Tidak terima. Ya. Jadi bagaimana terkait dengan melihat kunjungan tadi? Ya ini serba kebetulan. Kemarin kan jalan santai bersama masyarakat Kota Barat. Nah hari ini mencek kesiapan distribusi surat suara logistik ke daerah kecamatan di wilayah Kota Barat yang punya baik untuk bupati maupun gubernur. Dan saya rasa kesiapan Kota Barat itu lebih siap daripada tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Dari segi infrastruktur, memang ada musim hujan, tetapi ya saya yakin tidak ada daerah-daerah yang terisolasi seperti daerah Katingan. Kalau Katingan itu kan daerah berat gitu. Ada jalan nasional kayak menuju Kembang Senamang itu kan belum total di aspal, belum lagi gorong-gorongnya belum selesai. Nah ke Bukit Rayanya itu harus jalan sungai. Nah musim banjir harus tembus juga. Ini kebetulan memang lagi musim hujan. Nah Kota Barat berbeda dari daerah di beberapa kabupaten seperti Bandung Raya. Nah di sini lebih geografinya sarana mendukung. Jadi Pak, tadi yang disampaikan terkait Tanjung Puting seperti apa? Ya Tanjung Puting nanti siapapun bupati terpilih, bagaimana Pak Presiden kita sudah menginstruksikan kemarin Pak PJ Bupati pariwisata ini menjadi kekuatan ekonomi dari Presiden yang sebelumnya sampai Pak Presiden yang Pak Prabowo menjadi kekuatan ekonomi. Nah kita lihat pendapatan dari pariwisata yang Tanjung Puting ini kan bisa menjadi kekuatan kita yang sampai biasa. Ada kubu kemarin pernah dengan Pak Bupati semestinya ya kubu ini kan harus direlokasi supaya pantai indah, supaya hijau lagi, supaya laut pantai itu nggak kotor. Nah itu harus cari solusi bukan jangka pendek tapi jangka panjang. Memang harus membuang uang, ya itu kesalahan pemerintah. Kesalahan pemerintah membiarkan pembangunan itu sampai ke
pantai-pantai, dan itu memang harus direlokasi, tapi dananya harus disiapkan. Jangan sampai membuat sakit masyarakat, tapi dibuat tempat kuliner itu di mana, nah di situ harus dikosongkan, sehingga nanti kan bisa diintegrasikan dengan keadaan Tanjung Puting. Nah, jadi ada pelabuhan yang memadai nantinya. Nah, Tanjung Puting kita perbaiki, provinsi siap membantu. Nah, sekarang seperti contoh, bayangkan aja Penggelambun Holland sampai Sukamara waktu itu kan susah. Nah, sekarang itu kan dengan perbaikan jalan, arus barang dan orang itu kan terdistribusi dengan baik, lebih cepat lagi, dan adanya jalan infrastruktur yang baik. Nah, termasuk yang ke arah Tanjung Puting nantinya. Bagaimana para wisatawan mancanegara ini bukan cuma nginap di Klotok, tapi ada penginapan khusus yang memadai, yang berstatus, sehingga nanti akan meningkatkan PAD. Nah, kepada Tanjung Puting ini ya harus bergerak Kota Barat, audiensi dan Menteri AHK, ada apa masalahnya. Jangan sampai ada orang, ini wilayah Kota Barat ini, wilayah Kalimantan Tengah, tapi ada pemerintahan juga Tanjung Puting itu, pemerintahan sendiri. Nah, jangan sampai ada kan gitu. Harus diolah dan baik sehingga menjadi PAD Kota Barat dan Kalimantan Tengah. Bagaimana Bang? Dan ini menjelang hari pariwisata ini menjadi kekuatan ekonomi dari presiden yang sebelumnya sampai Pak Presiden Pak Prabowo menjadi kekuatan ekonomi. Nah, kita lihat pendapatan dari pariwisata yang Tanjung Puting ini kan bisa menjadi kekuatan kita yang sangat biasa. Ada kubu kemarin pernah dengan Pak Bupati semestinya ya kubu ini kan harus direlokasi supaya pantai indah, supaya hijau lagi, supaya laut pantai itu nggak kotor. Nah, itu harus cari solusi bukan jangka pendek tapi jangka panjang. Memang harus membuang uang, ya itu kesalahan pemerintah. Kesalahan pemerintah membiarkan pembangunan itu sampai ke pantai-pantai, dan itu memang harus direlokasi, tapi dananya harus disiapkan. Jangan sampai membuat sakit masyarakat, tapi dibuat tempat kuliner itu di mana, nah di situ harus dikosongkan, sehingga nanti kan bisa diintegrasikan dengan keadaan Tanjung Puting. Nah, jadi ada pelabuhan yang memadai nantinya. Nah, Tanjung Puting kita perbaiki, provinsi siap membantu. Nah, sekarang seperti contoh, bayangkan aja Penggelambun Holland sampai Sukamara waktu itu kan susah. Nah, sekarang itu kan dengan perbaikan jalan, arus barang dan orang itu kan terdistribusi dengan baik, lebih cepat lagi, dan adanya jalan infrastruktur yang baik. Nah, termasuk yang ke arah Tanjung Puting nantinya. Bagaimana para wisatawan mancanegara ini bukan cuma nginap di Klotok, tapi ada penginapan khusus yang memadai, yang berstatus, sehingga nanti akan meningkatkan PAD. Nah, kepada Tanjung Puting ini ya harus bergerak Kota Barat, audiensi dan Menteri AHK, ada apa masalahnya. Jangan sampai ada orang, ini wilayah Kota Barat ini, wilayah Kalimantan Tengah, tapi ada pemerintahan juga Tanjung Puting itu, pemerintahan sendiri. Nah, jangan sampai ada kan gitu. Harus diolah dan baik sehingga menjadi PAD Kota Barat dan Kalimantan Tengah. Bagaimana Bang? Dan ini menjelang hari kepada masyarakat Kalimantan Tengah, mari hari Rabu tanggal 27 November jam 7.00 itu gunakan suara. Dari kurang lebih hampir 2 juta lah suara ini masyarakat berbondong-bondong ke TPS guna suara. Karena itu milik pimpinan yang bukan berbicara cuma 5 tahun, tapi berbicara itu sudah berbicara jangka panjang, 20 tahun, setengah abad sampai 1 abad kita membangun. Contoh Bundaran Besar, apa mau dibongkar, baru 5 tahun dibangun, pasti berbicara kan itu udah 100 tahun. Nah, Oke. kira-kira gitu. Makasih Bang.